Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Andi Istiabudi di channel YouTube Andi Istiabudi. Dalam video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya atau kenangan saya ketika saya menyaksikan film Bang Haji Omai Rama, tapi bukan bioskop, bukan di televisi juga, tapi di layar tancap. Mungkin bagi yang generasi muda atau yang lahir mungkin pada tahun 90-an atau tahun 2000-an mungkin pasti bertanya-tanya layar tancap itu apa sih? Karena memang saat ini layar tancap itu sudah bisa dibilang sudah nyaris tidak ada di Indonesia. Apalagi seiring perkembangan dari sosial media, sudah ada YouTube, bahkan sebelum YouTube malah sudah ada banyak DVD, yang jauh DVD bisa dibacakan. Jadi akses masyarakat untuk menonton film itu semakin banyak pilihannya. Tapi pada tahun 80-an dan 90-an akses untuk nonton film itu hanya dua, yaitu nonton di bioskop langsung atau nonton di film layar tancap. Biasanya kalau nonton di layar tancap itu tidak langsung film yang terbaru, tapi menunggu beberapa saat. Jadi misalnya ada film produksi tahun 90 ya, itu tidak langsung begitu filmnya keluar langsung bisa disaksikan layar tancap, tapi harus menunggu beberapa bulan, bahkan terkadang sampai beberapa tahun baru bisa disaksikan layar tancap itu. Nah, layar tancap sendiri itu bisa dibilang hiburan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kalangan kalangan di daerah yang aksesnya pada saat itu, akses untuk menonton bioskop masih sangat terbatas, dan mungkin juga karena perekonomian kondisi ekonomi yang tidak seperti dengan masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Jadi kalau di layar tancap itu biasanya ada rombongan tim layar tancap itu, mereka berada di suatu lapangan bola atau di lapangan terbuka, dan mereka kemudian mendirikan layar dan menayangkan film yang mereka bawa kepada masyarakat, dan biasanya dipungut tiket, tapi sangat murah gitu, jauh di bawah harga tiket bioskop. Makanya tidak heran kalau film layar tancap kadang filmnya ketinggalan zaman karena bukan film terbaru, jadi harus menunggu selama beberapa tahun gitu. Karena demikian ada beberapa film yang memang banyak peminatnya di kalangan masyarakat penggemar film layar tancap. Salah satunya adalah film-film yang dibintangi oleh Bang Haji Omai Rama. Jadi film pertama yang saya tonton di layar tancap dan sekaligus film terakhir yang saya saksikan juga di layar tancap adalah film Bang Haji Omai Rama yang judulnya adalah Bunga Desa. Itu kalau tidak salah dirilis di bioskop pada tahun 88 dan dibintangi oleh aktris selain Omai Rama juga dibintangi oleh aktris Ida Yasa, salah satu aktris keturunan Indo yang awet muda dan cantik, sampai sekarang masih cantik. Nah, film ini dirilis pada tahun 88. Nah, saya sebenarnya karena saya sejak kecil saya tinggal di Jakarta, tapi kalau setiap musim liburan pada saat saya kecil saya sering berlibur di tempat kediaman eyang saya di Jawa Timur. Nah, pada saat itu saya ingat eyang saya itu memiliki usaha rumah makan. Kalau di Jawa Timur istilahnya depot istilahnya. Nah, di depot itu ada pegawai-pegawainya atau mbak-mbaknya itu, pelayan-pelayannya itu jumlahnya nggak usah ada 6 nggak salah yang saya punya pegawai di depot itu, masih mbak-mbak dulu. Nah, pada suatu hari saya ingat salah satu mbaknya itu yang kerja di depot itu bilang ke ibu saya dan ke yang saya bilang, "Bu, kalau saya ngajak anak-anak nonton layar tancap, mau nggak Bu? Mau nggak anak-anak Bu?" Gitu. Terus kalau kata ibu saya, "Ya udah nggak apa-apa, tapi hati-hati ya, soalnya kan nggak biasa
kita biasa di luar kota, biasa di kota besar, tiba-tiba harus berada di lapangan yang ramai dan campur aduk ya, kan dari berbagai kalangan dan dari mana saja datang. Jadi tentu saja butuh pengawasan, karena pada saat itu usia kami masih sangat kecil. Mungkin usia saya tuh pada saat itu masih berapa ya, masih sangat muda lah saya pada saat itu. Nah, kalau film Bunga Desa itu dirilis tahun 88, jadi saya sendiri lupa kejadian peristiwanya kapan saya nonton film Bunga Desa tersebut. Namun yang saya ingat adalah saya menyaksikannya bersama kakak saya dan mbak-mbak itu, mbak-mbak yang bekerja di depot milik yang saya itu. Jadi kalau kita ambil asumsi film itu dirilis tahun 88, kemungkinan saya menonton itu pada tahun 90 atau 2 tahun setelah film tersebut dirilis. Kalau boleh jujur, pada saat saya menonton, karena saya masih sangat kecil, saya hanya tahu film ini dibintangi oleh Rhoma Irama. Rhoma Irama tuh sebelumnya saya tidak pernah tahu tentang Rhoma Irama. Yang saya tahu cuman dia adalah penyanyi dangdut terkenal Indonesia, gitu kan. Nah, jadi dan benar saja, jadi saya karena saya masih kecil, saya sudah benar agak lupa ingat saya kejadiannya seperti apa. Tapi saya yang pasti pagi itu saya sempat ingat tuh ada kejadiannya, ada adegannya Rhoma Irama itu yang lagi naik lagi berjalan, nggak salah, lagi berjalan di taman apa ya. Terus ada juga yang pas dia sama Hidayasa lagi ngobrol-ngobrol itu berdua, itu juga saya masih ingat itu. Terus kejadian Hidayasa disiram air panas, disiram air keras, itu juga saya masih ingat. Tapi setelah itu saya lupa sama sekali karena udah sangat lama sekali ya, gitu. Jadi dan tentu saja sambutan warga masyarakat tuh nonton tuh luar biasa pada saat itu. Ibaratnya tuh Rhoma Irama itu adalah legenda ya, jadi semacam ikon. Dan pada saat itu yang namanya kita belum artis-artis, mungkin artis nasional mungkin ya hanya tampil di TVRI pada saat itu ya. Tapi yang saya tahu pada saat saya hadir di lapangan tersebut, saya nontonnya itu di alun-alun di kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan itu luar biasa ramainya, sangat ramai sekali saya ingat. Dan yang saya ingat itu begitu filmnya dimulai dan ada sosok Rhoma Irama, saya ingat tuh Rhoma Iramanya kan karena saat itu Rhoma Irama kan masih jenggotan ya, dengan hias jenggotnya itu. Begitu ada adegan Rhoma Irama muncul itu, wah, tepuk tangannya luar biasa, tepuk tangan, riuh, nontonnya sangat luar biasa. Jadi memang pada saat itu tuh film layar tancap tuh memang hiburan rakyat Indonesia ya. Jadi benar-benar ditunggu-tunggu dan nanti oleh masyarakat di daerah terutama ya, itu. Dan ternyata itu adalah pertama kali saya nonton dan terakhir kalinya saya nonton layar tancap. Setelah itu saya tidak pernah nonton layar tancap lagi. Bahkan bisa dibilang pada tahun 90-an pun itu sudah mulai, layar tancap itu sudah mulai hidup segan mati tak mau pada saat itu. Saya nonton kan di awal 90-an, pada pertengahan 90-an, enggak akhir 90-an. Apalagi kalau teman-teman ingat, pada tahun 90-an tuh industri film Indonesia tuh bisa dibilang nyaris mati. Nyaris film-film yang ada di bioskop itu hanya film-film yang, mohon maaf, film-film yang menampilkan adegan-adegan yang adegan dewasa ya, semi dewasa gitu. Itu kondisi itu memang realita kondisi film nasional Indonesia pada saat itu. Jadi Rhoma Irama sendiri kan kemudian sempat membuat film lagi setelah tahun 90-an, kalau nggak salah film Dawai Dua Asmara dan Sajadah Ka'bah, kalau nggak salah. Di Sajadah Ka'bah malah bermain bersama Hidayasa lagi, gitu teman-teman. Jadi kesan saya pertama kali nonton layar tancap, filmnya itu malah film Rhoma Irama. Jadi benar-benar ibaratnya
saya menyaksikan hiburan rakyat Indonesia sekali. Hiburan dari suasana di kemeriahan dari layar tancap. Karena setiap ada layar tancap itu pasti ada juga yang jual makanan, ada pakaian juga, pokoknya tumplek brek semua di lapangan pada saat ada hampir sama kayak festival pasar malam lah, kurang lebih seperti itu. Cuma bedanya kalau pada saat itu pas saya nonton itu benar-benar lapangan itu benar-benar penuh, dan kita semua tuh, saya ingat pada saat itu layarnya begitu besar, bahkan ada yang duduk dan ada yang berdiri untuk menyaksikan film Bunga Desa tersebut. Saya juga sebenarnya pada saat itu usianya terbilang masih sangat muda ya, jadi kurang bisa memahami juga ini film ini maksudnya apa gitu. Tapi yang saya ingat ada adegan gimana Dayasa tuh kena cairan keras itu saya ingat tuh, masih saya ingat tuh. Habis itu kan kayak di beban itu saya masih ingat. Selanjutnya karena rame dan kondisi sekitarnya yang crowded, jadi ya saya lupa gitu. Meskipun beberapa tahun kemudian saya sempat menyaksikan film Bunga Desa tersebut versi lengkapnya ketika saya sudah kuliah, nggak salah saya lihat di mana gitu, di TV nggak salah, pernah tayangin nggak salah gitu. Itulah teman-teman pengalaman saya, atau bisa dibilang nostalgia saya menyaksikan film layar tancap Bunga Desa yang dibintangi oleh Rhoma Irama dan Dayasa. Saya yakin teman-teman mungkin juga punya pengalaman juga atau kenangan pernah nonton film layar tancap, terutama yang dibintangi oleh Rhoma Irama gitu. Saya sendiri kalau boleh jujur, waktu kecil tuh saya nonton di bioskop itu hanya beberapa film. Untuk film Indonesia tuh hanya filmnya Warkop DKI pernah, sama filmnya Kadir Medoyok. Tapi kalau filmnya Bang Haji, terus terang waktu saya masih kecil saya tidak pernah nonton bioskop, karena kan memang segmennya beda ya. Kalau Warkop DKI sama Kadir Doyok itu kan komedi, tapi kalau filmnya Bang Haji itu biasanya ada dramanya dan ada unsur percintaannya juga, romantisnya gitu. Jadi ya tentu anak kecil pasti lebih milih nonton film segmen komedi kan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya akhirnya menonton beberapa film Bang Haji, walaupun belum semua film Bang Haji saya tonton. Itulah yang saya apresiasi dari Bang Haji Rhoma Irama, karena selain penyanyi, menciptakan lagu, produser musik, politisi, pemain film, bahkan menjadi penceramah, kan sungguh luar biasa itu. Pokoknya saya itulah yang ingin saya bagi kepada teman-teman melalui video ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan wawasan baru dari video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan kamu mau ngasih komen, silahkan tulis di kolom komen dan dan klik share video ini, klik like juga, dan jangan lupa subscribe video ini agar video ini bisa semakin terus channel ini bisa terus berkembang gitu teman-teman. Mudah-mudahan saya akan bagi informasi-informasi lainnya atau pengalaman-pengalaman saya dan kenangan-kenangan lama saya yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat mengisi kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.